kita beruntung mendapatkan pelajaran tentang bagaimana menggunakan motor listrik. Itu yang Bapak Ibu harus tahu, termasuk namanya. Ya, yang belakang dulu. Dengan siapa Pak? Akan sebutkan nama. Ya, perkenalkan nama saya Kristopani. Pertanyaan saya di sini, kalau kita menggunakan motor manual kan biasanya pengalaman. Kita tengah gas, lalu kita pergi tidak gas lagi, lah motor kan tetap jalan. Ya. Nah, kalau di motor listrik seperti apa? Kalau misalkan kita gas, motor kan lagi jalan nih. Ya. Kalau kita matikan gasnya gitu, apakah itu tetap ada konsumsi listriknya atau enggak gitu? Oke, jadi kalau kita lepas gas, dia tetap jalan karena roda kan sudah terlanjur berputar sampai habis masa putarannya, itu aja. Jadi dia tidak langsung stop di situ, kecuali kita rem. Apakah listrik itu? Tapi kalau gasnya kita matikan, seperti turun gunung misalnya, apakah turun gunung itu makan listrik? Ya enggak, karena kita tidak pakai gas, begitu. Jadi itu kurang lebih seperti turun gunung lah, gitu kan? Maksudnya kan, artinya kita gas, begitu sudah ini kita stop, tapi dia jalan terus, seperti itu. Ada yang lain? Ayo silakan dulu. Kita sesi sampai masih berapa menit? Jam 10.19 masih ada 20. 20 menit, termasuk materi terakhir? Iya. Sama itu? Oh, enggak. Boleh nambah. Untuk sesi ini aja? Untuk sesi ini masih ada 15 menit. Oh ya, silakan, boleh. Ya, yang pertama lagi, apakah konsumsi baterai ketika kita posisinya maksimal nih, anggaplah tadi kayak 60 km per jam. Lalu misalkan kita mau gunakan itu, kata Bapak tadi dari Jadilan ke Palangka. Apakah kira-kira sampai nggak kita tuh dengan kecepatan maksimal itu atau enggak? Ya, okay. Atau langsung aja pertanyaannya semua. Terus yang kedua, masa ketahanan baterai kita Pak, penggunaannya apakah 5 tahun, 10 tahun atau gimana? Itu aja Pak. Oke, jawab dulu. Ya. Oke, yang pertama tadi adalah antara kita gas maksimal dengan kita gas cuman sedikit, atau kita menggunakan gigi 1 atau kita menggunakan gigi 3, apakah perbedaan pengaruh? Ada perbedaan pengaruh jangkauan. Begitu maksudnya ya. Nah, jadi begini, karena di sini sudah dipastikan 80 km per jam. Artinya mau kita pakai gas full, gigi 3, gigi 1, gitu dan seterusnya, pokoknya sampai 80 km itu habis. Gitu. Jadi itu sudah dibentuk seperti itu. Karena mau kita pakai gigi 1 40 km per jam. Artinya kita jalan gas habis 40 km. Gitu. Artinya sampai habis itu 40 km masih ada sisa 40 km, gigi 1 lagi 40 km, 80 km, tetap sampainya 80 km, begitu. Jadi mau gigi 1, gigi 2, gigi 3 tetap sama. Seandainya kita percepat nih, artinya gigi 1, gigi 2 cuma sampai 60 maksimal. Kita rubah jadi 160 km per jam nih. Apakah tetap dengan 80? Ya tetap 80. Gitu. Karena kita rubah kan per jamnya dari 60 km per jam kita rubah jadi 150 km per jam. Ya sama, tetap sampainya walaupun di situ 150 jumlah yang bisa kecepatan, tapi sampainya tetap di 80 km. Karena itu memang sudah daya tampung, jadi nggak ada pengaruhnya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tadi, tetapi garansi dari perusahaan umumnya, maksudnya bukan garansi dia harus mengganti gitu, kalau rusak dia ganti. Itu garansinya hanya 6 bulan, garansi dari pabrik. Tetapi berdasarkan pengalaman yang sudah ada, karena motor listrik ini kan mulai 2019 sudah ada. Boleh di browsing, ditanya dilihat di browsing di internet, itu ada. Rata-rata itu 3 sampai 4 tahun. Nah, jadi kalau saya kemarin sempat menghitung gitu. Kalau saya pakai motor ini selama anggaplah 3 tahun gitu kan. Nah, apakah saya tidak rugi untuk beli baterai harganya kurang lebih 3,5 juta? Saya hitung kalau saya per harinya sekian, 3 tahun itu banyak loh. Ya, 3 tahun itu 900 sampai 1000 hari. Kalau 1 hari saya hanya pakai 1000 hari cuma 1 juta. Tapi kalau saya 1 hari 12, ya kan? Tidak ada olinya kan? Apa perawatannya? Nggak ada. Gitu, paling kita bersih-bersih baterai. Dan kalau baterai selama 3 tahun itu rusak pun belum tentu semuanya. Karena di dalam, paham maksudnya? Ada yang lain? Selanjutnya tadi? Ya? Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Taufik. Saya mau bertanya tanggapan Bapak terhadap pengguna motor listrik yang usianya itu masih di bawah umur, bisa kita bilang. Seperti kita tahu kan
rata-rata pengguna motor listrik ini anak-anak gitu. Ya. Nah, tanggapan Bapak terhadap penggunaan motor listrik ini yang berdampingan di jalan umum tapi masih di bawah umur. Adakah legalitas dalam penggunaan ini motor listrik ini? Oke, saya langsung tanggapi. Jadi sebenarnya ya itulah Indonesia kan. Indonesia itu segala sesuatu yang baru itu dipersulit atau dilarang. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Bagaimana pemerintah mengakomodir itu gitu. Misalnya anak-anak sebenarnya kan yang sepeda dan segala macam, kenapa dia dibuat hanya 40 km per jam? Kenapa dia dibuat hanya jangkauan 40 km? Dia memang konsumsinya anak-anak untuk berangkat sekolah. Masalah dia menggunakan mengebut di jalan dan segala macam itu urusannya orang tua. Kalau menurut saya ya. Dan kalau polisi tidak boleh melarang juga, dia hanya mengatur bagaimana cara mengatur itu supaya tidak gitu. Jangan toko motornya yang ditutup, itu kan salah besar. Bagaimana kita mau maju, misalnya dulu HP ini, HP ini media sosialnya kacau nih, mengganggu otak anak-anak dan segala macam. Sudah tutup aja tokonya atau pabriknya, itu kan salah besar. Artinya menghambat kemajuan teknologi. Kalau menurut saya, karena memang ada di Sulawesi yang sama pertanyaan seperti itu, seperti itu kasusnya. Mereka mau tutup tokonya, itu kan salah besar. Artinya sama saja kita ini tidak mau maju. Sebenarnya kan hal-hal begitu tuh ya bagaimana teknis itu supaya tidak seperti itu. Nah, masalah usia, tadi saya katakan bahwa kita pakai motor ini yang jelas ada SIM. Apakah anak-anak ada SIM? Kan tidak. Nah, makanya dia sepeda. Nah, kalau sepeda ini memang untuk kita di Palangkaraya itu tidak dilarang, cuma tidak boleh di jalan umum. Nah, tapi juga ada beberapa anak sekolah memang di jalan umum, tapi itu nggak masalah karena untuk anak sekolah masih oke. Apa bedanya dia pakai motor biasa itu di jalan raya? Itu tambah lebih parah. Kalau ini dia tabrakan paling cuma 40 km per jam, nggak akan mati. Nah, kalau dia pakai motor itu dia ngebut habis-habisnya, itu malah bahaya sebenarnya. Kalau kita mau bicara masalah keamanan itu lebih parah yang dia naik motor biasa itu daripada ini. Itu akan sampai pada masa waktunya nanti akan teratasi. Itu pasti ada jalan keluarnya. Ini Paham ya? Ada lagi? terkait regulasi ya, berarti oke. Dengan lagi. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hasriani Sitanggang. Di sini saya benar-benar apresiasi yang besar ya, ada terobosan baru motor listrik itu sangat mendukung Go Green ya. Ya. Mungkin bagi saya yang sering pengguna jalan itu masih awam ya, belum mengerti tentang itu kan. Kalau misalkan di tengah jalan nih bawa motor, Ya. kan sering apa ya namanya, kayak misalkan nggak bisa jalan nih kan, kita biasanya bawa ke bengkel. Nah ini bawanya kemana gitu? Apa kita bakal menghubungi keluarga buat ngangkut ini gitu? Yang kedua pertanyaannya kan, ini pakai baterai. Gimana? Kenapa nggak sekaligus ada power banknya gitu ya? Kayak HP gitu, ada power banknya gitu. Jadi kalau misalkan perjalanan jauh itu kita nggak takut kayak gitu. Pakai power bank. Iya. Oke, jadi begini. Jadi pertanyaan pertama tadi masalah dia mogok di tengah jalan, ya. Misalnya ada mogok di tengah jalan, yang pasti kepikir dulu ya, jangan jalan terus, kepikir dulu, lalu berpikir kemana saya mau menghubungi, apakah kita antar ke rumah. Nah itu tergantung ya. Jadi kalau kita ada sih call center tapi di Jakarta, kejauhan kalau dia kesini gitu. Nah jadi kita coba hubungi di mana pembeli, di mana membelinya, itu yang pasti. Kalau ke bengkel biasa sih sulit gitu karena mereka belum tahu untuk ini. Jadi yang pasti ke bengkel di mana membeli atau ke dealer kita akan bantu. Karena itu ada garansinya juga sih sebenarnya, garansi pemakaian. Kita garansi berapa? Garansi servis 6 bulan ya? Atau garansi servis 1 tahun. Menjelaskan di modifikasi. Karena power bank itu, contoh HP ya, ini HP. HP itu kan baterainya kecil. Power banknya pasti lebih besar daripada HP-nya kan? Ya kan? Nah kalau ini kita buat power banknya lebih besar daripada sepeda motornya nanti, kan malah rumit kita bawanya. Makanya solusinya adalah bagaimana kita menambah jangkauan tadi dengan menambah aki double. Itu seperti itu. Jalannya itu agak sepi, Ya. kalau misalkan dari apa yang jembatan yang Iya, iya, iya. lapangan misalnya, mogoknya stay di situ gitu. Ya. Jadi kita bakal gimana? Bisa hubungi kita untuk solusinya. Jadi bakal di Bukan bakal, tapi paling tidak kita tanya dulu apa masalahnya. Mungkin kita bisa pandu dari jarak jauh. Seperti contoh kasus yang tadi itunya terketek, hanya masalah itu kan kita jauh ke sana, capek juga, nggak sesuai dengan yang diurus. Nah tapi kita konsultasi dulu permasalahannya apa, mogoknya karena apa, nanti kita kasih solusi. Kalau solusinya itu nggak bisa, nah baru kita bantu bagaimana mengatasinya. Seperti itu. Ini mungkin bisa saya tambahkan. Ya.
fungsi nanti dibentuknya forum formolis itu salah satunya untuk mempermudah hal semacam ini. Kan kita kalau ada teman di wilayah situ pasti ada wilayah untuk diskusi kan gitu. Jadi karena ini masih baru, karena ini memang pionir kitanya, makanya formolis itu kita canangkan. Mungkin butuh waktu dalam pembentukannya, nah tapi itu sangat-sangat bermanfaat dalam masalah diskusi tentang perbaikan. Gitu. Ada yang mau ditanya lagi? Saya, Silakan. Nama tuh? Nama saya Mega Riasi. Jadi itu tadi dikatakan bahwa kalau kita mau stop itu kita kasih sedikit pegang rem itu langsung mati arusnya. Ya, mati arus. Artinya kita langsung mati di situ kan. Nah, Enggak. oh enggak ya. Karena kalau kita nggak ngerem, itu hanya ngerem sedikit, itu dia hanya mati arus, tapi dia tetap jalan seperti yang pertanyaan Bapak tadi. Berarti aman aja. Kalau kita mau ngeremnya ya memang dipencet aja seperti motor biasa. Oh iya. Ya. Karena kan kadang kalau kita ketemu di seperti persimpangan yang tajam Ya. banget, seperti tempat saya di Pinggang itu kan banyak truk besar gitu ya. kan. Jadi kalau kita lewat gitu, kadang mereka lagi rame, ada yang lurus, ada yang Ya. belok, kita akhirnya kan berhenti gitu Ya. kan. Jadi berarti Nggak ada masalah. tidak ada masalah. Jadi kita Itu ngerem masih seperti tetap ngerem jalan. motor biasa. Cuma kan maksud saya tadi, kenapa begitu? Karena ibu-ibu ini kadang-kadang remnya dipencetnya dikit. Iya. Itu kebiasaan kan, faktor kebiasaan yang padahal nggak ada yang direm sih sebenarnya, cuma kebiasaan. Akhirnya motornya nggak jalan-jalan, begitu dia ininya lepas loncat ya, gitu. Iya. Itu saja. Kalau yang lainnya sama seperti motor biasa. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ayo, silakan. Ya. Ya, Pak Yantoni ya dari Kasongan nih, luar biasa. Jalan tadi nggak sulit kak? Enak aja Pak. Oh ya sip. Ya, perkenalkan nama saya Tony, saya dari Kasongan, Katingan. Ini kan kita berbicara masalah motor listrik ya Pak ya. Ya. Kalau saya sih simpel saja, pemikiran saya apa keuntungan, apa kelebihan. Otomatis kita harus ada pembanding kan untuk Ya. motor listrik ini. Ya. Bandingannya apa? Motor yang konvensional, Ya. pakai bahan bakar minyak. Kalau untuk motor bahan bakar minyak kan ada beberapa yang bulanan lah kita lakukan kan, seperti ganti oli segala macam. Ya. Saya ini ingin menanyakan bagaimana perawatan motor listrik ini, apakah ada perawatan bulanan atau perawatan rutinnya? Oke. Itu untuk Kalau orang Indonesia ini kan apalagi di kampung, nunggu rusak nggak bisa jalan baru memperbaiki. Ya, benar. Mau saya ini kan untuk mencegah rusak Ya. itu kan ada perawatan Ada rutin perawatan. harusnya, idealnya gitu kan. Apakah itu ada? Dan seandainya ada, berapa bulan sekali atau berapa minggu sekali rutinannya? Oke. Habis itu yang kedua, spare partnya ini enak didapatin atau enggak Pak? Oke. Soalnya kan Barang baru. Iya, barang baru. Pertama barang baru. Yang kedua, namanya orang Indonesia nih kalau bisa diperbaiki lebih baik diperbaiki. Ya. Ya kan begitu. Ya, benar. Ah. Dan seandainya enak diperbaiki kan otomatis pasarnya bagus juga. Oke, siap. Pertanyaan pertama adalah kelebihan dan kekurangan ya. Kalau tadi saya sudah bicarakan tentang kelebihan dan kekurangan terutama dalam hal biaya hariannya. Nah, memang saya tadi belum sampai ke perawatan ya. Perawatan maksudnya apa sih yang harus kita rawat selama kita menggunakan kendaraan listrik. Nah, jadi ini pengalaman saya pribadi ya. Saya memang sengaja tidak mau merawatnya sampai batas mana yang saya pakai. Nah, jadi maksud merawat karena saya pikir juga nggak ada merawat, yang merawatnya paling nyuci gitu. Yang mau saya rawat itu apa gitu kan? Paling saya cuma lihat kabel baterai, karena bisa longgar, karena dia jalan yang goyang dan sebagainya, kabel baterai. Jadi perawatan itu hanya yang saya tahu tidak ada yang harus kita rawat, hanya baterai saja yang kita lihat. Karena kejadian beberapa itu baterainya bisa longgar, sehingga arus tidak jelas masuknya putus-putus gitu. Hanya itu. Nah, kemudian juga kalau kemungkinan lokasi itu yang terlalu berlobang, itu mungkin kabel bisa ada yang longgar. Jadi kabel-kabel, karena semua soket tadi ada di ini, kalau terjadi goncangan bisa jadi dia longgar, tetapi rasanya sulit karena dia main klik semua. Kabel itu main klik semua. Jadi rasanya sulit juga untuk longgar. Jadi rasanya perawatan hampir tidak ada, paling kita di rem itu aja yang kita lihat. Karena itu langsung terasa. Kalau rem kan dia sudah tidak makan lagi, tinggal kita lihat.
Nah, untuk masalah spare part itu kita menyiapkan. Nah, makanya maksud kami ini kan kenapa kami mengajak Bapak Ibu sekalian, siapa tahu berminat untuk bergabung di kita, sistem penjualan dan segala macam. Nah, sekaligus itu untuk menangkap peluang ke depannya, karena siapa yang dulu biasanya pasti akan ramai. Ini contoh yang kami alami sendiri. Karena kompetitor kami itu kan sudah lama dia bahkan 1 bulan tuh 1000 unit, 700 unit sebulan dia jual. Sementara bengkelnya nggak ada. Nah, sementara saya tadi katakan bahwa kendaraan listrik itu umumnya sama. Jadi mau dia merek apa saja silahkan datang ke tempat kita.